Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 232, kelompok 3, akan menjelaskan mengenai fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP yang ada pada Microsoft Excel. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Audrey Natania, nomor absen 3. Nama saya Gabriel Damar, absen 11. Nama saya Muhammad Iqbal Badil Makmur, nomor absen 19. Nama saya Rayanda, nomor absen 27. Nama saya Yuan Hendri, absen 35. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP pada Microsoft Excel. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu fungsi VLOOKUP dan apa itu fungsi HLOOKUP pada Microsoft Excel? Belum. Belum nih, Ray. Nah, jadi apakah ada pertanyaan terkait hal tersebut? Iya nih, aku mau tanya, sebenarnya apa sih bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP itu? Nah, jadi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah bagian dari fungsi lookup pada Microsoft Excel yang bertujuan untuk mendapatkan nilai atau data dari suatu baris atau kolom dalam suatu tabel atau range dengan suatu nilai parameter pencarian yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sudah terjawab ya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Iya nih, tapi aku masih bingung. Kan fungsi lookup itu sama-sama untuk mencari. Tapi kenapa kok dibedakan menjadi dua? Jadi gini, Trey. Perbedaan di antara keduanya adalah VLOOKUP dia mengambil dari data yang vertikal, sedangkan HLOOKUP dia mengambil dari data yang horizontal. Contohnya adalah mencari data NPWP serta nama wajib pajak yang akan dijelaskan oleh Gabriel Damar. Gini. Tapi aku masih bingung nih cara mempraktekkan HLOOKUP dan VLOOKUP-nya kayak gimana. Nah, gini Bal, saya praktekin ya. Siap. Screen share belum? Ya, jadi ini udah ada datanya nih Bal. Nih, ini kita pengen mencari NPWP sama nama NPWP disediakan tabel seperti ini. Nah, kalau datanya berbentuk seperti ini, vertikal, maka kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP karena dia berbentuknya V, vertikal. Kalau misalkan datanya dipresentasikan seperti ini, maka kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP, yaitu horizontal lookup. Nah, langsung aja nih kita bikin fungsinya. Nih caranya, jangan lupa ada sama dengannya, sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Lalu kita tandai mana nilai yang ingin kita cari. Misalkan pengen mencari ini nih, yang di kolom B11. Lalu titik koma, kita arsir dulu tabel yang kita mau cari nilainya itu di mana. Nih kan kalau saya mau mencari di sini nih, dari B2 sampai C8. Nah, udah kayak gitu, titik 2 lagi. Oh ya, jangan lupa data ini, tabel ini harus kita fix supaya nanti kalau misalkan berpindah-pindah, tabel ini nggak berubah. Caranya itu pencet F4. Ya, kalau udah muncul tanda dolar seperti itu, berarti sudah ke fix. Ya, lalu titik koma. Nah, kita masukin kolom index number-nya. Apa itu kolom index number? Nah, kolom index number itu menandakan di kolom yang mana, kolom nomor berapa, kita akan mencari data, kita akan menampilkan data tersebut. Misalkan seperti ini, tabel ini kolom nomor 1, ini kolom nomor 2. Nah, kita kan mau mencari namanya. Jadi di kolom 2, maka kita ketik 2. Lalu, ada dua pilihan di sini, di range lookup. Ada true, ada false. Kalau kita mencari fungsi pakai true, kita itu mencari yang nilainya mirip-mirip, approximate. Nah, kalau kita mau mencari yang nilai yang pas, yang exact match, itu kita pakai yang false. Jadi ini kan saya mau mencari NPWP yang
nilai seperti ini, yang pas seperti ini, maka kita gunakan fungsi false. Nah, itu. Kita klik enter, tinggal kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah. Ya, gitu. Kalau misalkan ini kita coba pakai yang fungsi true. Kayak tadi, VLOOKUP dalam kurung nilai yang mana yang pengen kita cari, titik 2, kita arsir lagi tabelnya. Jangan lupa dikasih tanda dolar biar nggak berubah-berubah. Lalu kita masukin kolom index nomornya. Lalu yang terakhir kita sekarang coba pakai fungsi yang true. Ya, coba kita enter ke bawah. Nah, di sini kan, sebentar. Di sini ada fungsi not available. Nah, perlu diketahui fungsi not available ini umum ditemukan pada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan hasil seperti ini, tidak perlu bingung. Nah, selanjutnya kita ke yang false. VLOOKUP dalam kurung, kita mencari yang ini. Kita arsir lagi. Jangan lupa ditambahi angka tanda dolar. Lalu kolom numbernya. Lalu range lookup-nya kita false. Ya, seperti itu. Itu untuk fungsi VLOOKUP. Nah, perlu diketahui kalau misalkan kalian tidak memasukkan fungsi yang false atau true ini, maka dia akan berubah ke default menjadi false. Jadi kalau misalkan kalian hilangkan false-nya ini, tetap fungsinya akan menjadi fungsi false. Selanjutnya yang HLOOKUP seperti ini. Apabila data dipresentasikan seperti ini, ya langsung aja HLOOKUP dalam kurung lookup value, kita akan cari yang ini. Lalu kita arsir tabelnya. Nah, jangan lupa ditambahin tanda dolar seperti tadi. Lalu kita menambahkan row index number-nya sama seperti tadi. Yang paling atas itu nomor 1, yang ke bawahnya seterusnya itu nomor 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2. Karena kita akan mencari namanya, maka kita ketik nomor 2. Lalu karena saya ingin mencari NPWP yang pas dengan yang ini, maka saya akan tulis fungsi false. Ya, kita tinggal drag ke bawah. Nah, seperti itu cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Apakah ada pertanyaan? Sip, Mar. Udah ngerti kok. Makasih, bro. Aku juga udah ngerti nih. Oke, bagus dong. Nah, bagaimana pengertiannya? Semoga saja sudah dapat dipahami dan dimengerti dengan baik ya, serta dapat memberikan pemahaman mendalam terkait materi fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP ini kepada teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.